Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 23 Juli 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Renungan pagi ini bertema nikmati masa muda. Mulai dari ayat 2 ayat sebelumnya, pasal 11 ayat 9-10, nampaknya pengkhotbah mulai menyapa anak muda. Mereka dinasihati supaya menikmati masa mudanya. Kesempatan itu hanya sekali dan tak terulang. Meski ada juga orang berkelakar mengatakan, usia boleh tua, tetapi semangatnya masih muda kok. Mungkin saja lewat kelakarnya ia serius. Tetapi untuk menjadi muda lagi, meski diupayakan, tetaplah tidak bisa. Nikmatilah masa muda, jangan akhirnya terlalui dengan sia-sia. Lagi-lagi pengkhotbah seolah mau bilang, setelah itu menjadi tua dan meninggal. Pengkhotbah juga tidak mengatakan kalau begitu hidup di masa tua adalah nasib malang. Merenungkan yang memang di satu sisi disadari bersama, tenaga di masa tua tidak sekuat atau sehebat di masa muda. Tetapi di bagian lain, nasihat pengkhotbah itu tidak hanya bertutur untuk anak muda saja. Dengan adanya ungkapan akan kematian yang tak dapat dielakkan, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Renungan tersebut mengantar kita supaya berupaya memaknai hidup ini menjadi berarti. Sebagaimana orang muda selalu semangat, optimis, kreatif dan maunya riang. Kondisi seperti itulah juga yang menjadi spirit sewaktu melakukan peran hidup yang bermakna selagi hayat masih dikandung badan. Mengaminkan pengamatan pengkhotbah, hidup ini hanya sementara. Itu sebabnya saat ia telah mengantar kita memasuki hari baru, menjadi waktu yang baru pula bagi kita, hidup bagi Tuhan. Kita beraktivitas atau berkarya dengan riang dan sekaligus wujud tanggung jawab kepadanya yang telah mengaruniakan roh. Aktivitas yang bermakna bagi sesama, karena hidup mati kita telah menjadi milik Kristus. Doa pagi ini, ya Roh Kudus tolonglah agar di masa kami hidup ini dapat mengisi hari-hari kami
yang bertujuan memuliakan namamu lewat kerja dan pergaulan hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.